Bismillahirrahmanirrahim. Sabahul khair. Kaifa halukum? Atamanna alaikum bisihah wal afiyah. Oke, tersenalan al-lughah al-arabiyah. Untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang hiwar atau percakapan. Percakapan yang kedua yang ada di fotokopian yang Ibu bagikan pada minggu lalu. Oke. Yang pertama, Ibu akan coba bacakan dulu. Cara membacanya yang masih belum paham bisa diperhatikan. Al-hiwar, percakapan. Undur ilal hiwar at-tali. Perhatikan percakapan di bawah ini. Ja'a Umar fi baiti khalihi wa khaluhu yaqra'ul jaridah fil fina'i. Ja'a Umar datang fi baiti khalihi, di rumah khali itu pamannya, hi itu domir kembali ke dia, ke Umar. Ja'a Umar fi baiti khalihi, Umar datang di rumah pamannya. Wa khaluhu yaqra'ul jaridah fil fina'i, wa khaluhu dan pamannya yaqra'ul jaridah, yaqra'u itu membaca, jaridah apa kemarin? Betul, koran. Dan pamannya membaca koran fil fina'i. Fil fina'i itu di halaman. Umar ngomong begini. Masaul khair ya kholi. Masaul khair apa ya artinya? Betul. Selamat sore. Selamat sore pamanku. Hai paman, hai pamanku. Khaulun Umar. Masa'un nur ya Umar, kaifa haluk? Masa'un nur ya Umar, kaifa haluk? Masa'un nur, selamat sore juga, hai Umar. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Umar jawab, bi khairin, alhamdulillah. Wa anta? Bi khairin, baik, alhamdulillah. Wa anta? Dan kamu kembali ke pamannya. Umar ditanyai kabar, dia jawab bagaimana kabarnya, dan dia menanyakan kembali pamannya bagaimana. Ana fisihah wal afiyah, alhamdulillah. Pamannya menjawab, ana fisihah, aku dalam keadaan sehat, wa afiyah, sehat wal afiyah, alhamdulillah. Begitu. Umar bertanya, ayul akhbar fil jaridah ya kholi? Ayul akhbar fil jaridah ya kholi? Ayul akhbar, akhbar itu sama saja dengan kabar. Kabar apa? Fil jaridah, di dalam koran itu, ya kholi, hai pamanku. Al akhbar katsirah wa mujadzabah. Pamannya Umar menjawab, kabarnya di dalam koran itu ada kabar yang katsirah itu banyak, wa mujadzabah, wa dan mujadzabah itu artinya menarik. Umar bertanya lagi, bil haqiqah ma wazifatu al jaridah? Bil haqiqah, pada hakikatnya, sebenarnya, ma wazifah, apa fungsi ataupun tugas al jaridah, koran. Pada hakikatnya apa sih fungsi koran, paman? Gitu intinya. Khalun Umar menjawab, al-jaridah hiya nashru al-ma'lumat wal akhbar an-nafi'ah lil mujtama'. Al-jaridah hiya nashru al-ma'lumat. Koran itu nashru itu menyebarkan ataupun menyiarkan. Koran itu menyebarkan al-ma'lumat, pengetahuan ataupun informasi, wal akhbar dan kabar-kabar, an-nafi'ah lil mujtama'. An-nafi'ah itu artinya bermanfaat, lil mujtama', untuk masyarakat. Ala fikrah aina ibnu khali karim. Umar bertanya, ngomong-ngomong, ala fikrah itu artinya omong-omong, btw gitu ya. Ala fikrah aina ibnu khali karim,
di mana ibnun. Ibnun apa artinya bahasa Arabnya kemarin? Betul, ibnun anak laki-laki, kholi pamanku, Karim. Nah, di mana anak laki-laki paman si Karim. Anakmu mana sih paman yang namanya Karim, gitu intinya tanyanya. Kalau Umar, huwa mawjud dakhilal bait. Dia mawjud, ada, wujud. Dia berada dakhilal bait. Dakhil itu maksudnya artinya di dalam, masuk dalam rumah, berarti dia berada dalam rumah. Huwa yarsumu syai'an. Huwa, dia, yarsumu syai'an. Dia kembali ke Karim. Dia melukis sesuatu. Udkhul ya Umar. Silahkan masuklah ya Umar. Nah, dijawab oleh pamannya begitu. Kemudian Umar bertanya, tidak bertanya, di sini dia kemudian masuk. Baiklah, toyib, baiklah, baik. Assalamualaikum ya Karim. Dia masuk, dia mengucapkan salam kepada Karim. Kemudian Karim menjawab, Waalaikumsalam ya Umar, ahlan wa sahlan. Dia menjawab salamnya Umar dan kemudian bertanya, dan dia kemudian bukan bertanya, dia selamat datang ya gitu, cuma bilang ahlan wa sahlan, welcome ya gitu, ahlan wa sahlan. Umar menjawab ahlan bik, selamat datang juga begitu ya. Karimnya menjawab tafaddol ijlis. Tafaddol ijlis. Tafaddol itu artinya silahkan, ijlis duduklah gitu. Nah, kalau selanjutnya nah di sini Umar bertanya, syukron, terima kasih. Madza taf'al? Setelah Umar dipersilakan duduk tadi, Umar pun bertanya, apa yang kamu lakukan? Nah, ini kembali seperti ini. Ini Umar, ini Karim. Arsumu syajarah wa zahroh. Aku melukis syajarah. Syajarah apa? Pohon. Wa zahroh, bunga. Arafta anni uhibbu an-nabatat mundu sighar. Arafta anni uhibbu an-nabatat mundu sighar. Kamu tahu, anni, arafta itu kamu tahu, anni bahwa aku, uhibbu, aku menyukai, an-nabatat mundu sighar. An-nabatat itu tanaman atau tumbuh-tumbuhan, mundu sighar, sejak kecil. Nah, aku melukis pohon dan bunga. Kamu tahu bahwa aku sesungguhnya menyukai pepohonan atau tanaman sejak kecil. Na'am, kunta zara'ta anwa'an minan nabatat. Ya, kamu juga ini, intinya si Umar bilang, ya kamu menanam bermacam-macam anwa'an minan nabatat. Kamu juga menanam macam-macam pohon gitu ya, tanaman. Untur mara'yuka an rosmi. Nah, si Karim meminta pendapatnya si Umar. Lihatlah, apa menurutmu, apa pandanganmu tentang an rosmi, rosmun, arsumu, rosmun ini sama. Rosmi ini kembalinya ke aku. Jadi rosmun itu lukisan, rosmi lukisanku gitu. Undur, lihatlah, mara'yuka an rosmi. Lihatlah apa yang kamu, menurutmu gimana sih lukisanku begitu. Umar menjawab, subhanallah, hadza rosmun jayyid. Maha suci Allah. Hadza rosmun jayyid. Ini lukisan yang bagus, baik, kayak gitulah. Syukron katsiron. Karim jawab, makasih, terima kasih. Ala fikroh, Umar di sini tanya lagi, ala fikroh, ina khalatu nuri. Nah, si Umar udah tinggal nanyain gini, ala fikroh, btw, di mana kholatun, apa, bibi, di mana bibi Nuri?
Karim menjawab, Ummi fil hadiqah wara al baiti hiya tasqil al azhar. Umi, ibuku, fil hadiqah, ibuku di dalam kebun, wara al bait, di belakang rumah, hiya, dia, taski al azhar, dia menyiram bunga. Nah, kita udah tahu bagaimana cara membaca dan mengartikannya. Ibu harap kalian bisa catat arti-arti yang kalian kurang paham, ataupun kalian catat di buku tulis, boleh, terserah. Yang penting ibu sudah jelaskan dan ibu harap kalian udah paham. Kemudian ibu minta ini untuk tugas, silahkan dikerjakan. Tugasnya ada 2, yang 1 dan yang kedua ini. Nah, yang pertama ibu jelaskan, Isyrah al-wadhaif minal asya'i al-atiyah syarhan basiton. Nah, di sini udah ada ngeblur. Maaf ya. Jelaskan fungsi benda-benda berikut dengan penjelasan yang sederhana. Nah, di sini ada contohnya. Al-misal. Ma wadhifatu al-qalam? Apa fungsi al-qalam? Al-qalam apa? Pena, pulpen. Apa sih fungsi pena? Jawabannya al-qalam. Nah, dari sini jawabannya al-qalam. Huwa. Nah, dilihat kalau nggak ada tamar putohnya berarti mudzakkar. Kalau mudzakkar berarti laki-laki, berarti pakainya huwa. Ingat ya. Nah, ini pakainya huwa. Alatul kitabah. Alat untuk menulis. Begitu, tidak susah insyaallah. Terus simple ya. Ini contoh yang untuk laki-laki lah. Ini yang contoh untuk perempuan. Contoh perempuannya itu maksudnya perempuan, benda yang mengandung ada kata tak marbutohnya. Nanti lihat yang pakai tak marbutoh yang mana, yang pakai laki-laki yang mana, yang pakai perempuan yang mana gitu ya. Bedanya cuma di sini dan di sini. Nah, yang kedua contohnya mawadhifatu al-jaridah. Apa fungsi dari koran? Jawabnya dari sini, pokoknya dari kata yang terakhir, al-jaridah hiya. Kenapa pakai hiya? Karena ada tak marbutohnya. Jadi nanti disesuaikan bendanya mengandung tak marbutoh atau tidak. Kalau ada tak marbutohnya pakainya hiya gitu ya. Al-jaridah hiya nashru al-ma'lumat wal akhbar an-nafi'ah lil mujtama. Ini seperti mengacu pada bacaan yang tadi, hiwar yang tadi. Koran itu menyebarkan atau menciarkan pengetahuan ataupun informasi dan kabar-kabar yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kemudian ibu harap kalian mengerjakan ini 1-5. Ngeblur ya. Oke, sebentar. 1-5. Mawadhifatu al-jidar, mawadhifatu al-kitab, mawadhifatu al-maktab, awil mindodah. Kemudian mawadhifatu al-hakibah, mawadhifatu al-libas. Yang pertama itu apa fungsi dari tembok atau dinding. Yang kedua, apa fungsinya buku. Yang ketiga, apa fungsinya maktab, itu meja atau meja. Sama aja meja ini. Mawadhifatu al-hakibah, apa fungsinya dari tas. Kemudian mawadhifatu al-libas, apa fungsi dari pakaian. Nanti ditulis di buku tulis ya. Tulis dengan soalnya. Contohnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kalau mau ditulis pun nggak apa-apa. Nah, tugas yang kedua di sini ibu jelaskan sonif baina wadhaif al-aulad wa wadhaifil al-walidain. Jadi kalau mau klasifikasikan antara tugas anak dan tugas orang tua. Nah, yang anak aulad, yang walidain itu orang tua, gitu ya. Di sini sudah ada beberapa tugas, ada 6 tugas. Di sini nanti kamu artikan sendiri. Ibu sudah kasih arahan untuk mendownload aplikasi Kamus Bahasa Arab ya. Ayu'ti an-nafaqah 'alal 'ailah. Nah, ini ayyajtahida fid dirasah, ayyabir al-walidain, ayyal'aba ma'al asdiqai, ayya'mal fil maktabi awil masna',
ayyu'addiba bi adabin hasanin. Nah, ini nanti kamu pisah-pisahkan. Ini kan masih barang-barang, pisah-pisahkan. Yang nomor 1 itu termasuk tugasnya anak ataupun tugasnya orang tua, gitu. 1 sampai 6 gitu ya. Paham? Ini sudah Ibu kasih file PDF-nya untuk yang ini dan yang sebelumnya. Yang tugas ini tinggal kalian tulis di buku tulis. Yang percakapannya tidak usah ditulis, nggak apa-apa, tinggal nulis yang untuk tugas yang ini dan tugas yang ini. Nanti kalau sudah tinggal difoto tugasnya, dikirimkan ke LMS gitu ya. Nah, khatim yaum biqiratil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Syukran kasiran ala ihtimamikum, semua atlubul afwa minkum.